Sobat Visip, ketemu kembali dengan kami dalam Akademia Stage. Kali ini kita akan membahas isu yang panas, bahkan semakin panas tentang Palestina, tentang Gaza, tentang tragedi kemanusiaan. Tapi kita akan melihatnya dalam perspektif hubungan internasional. Kebetulan kita di Unsud punya banyak pakar HI, pakar hubungan internasional, salah satunya Mas Dr. Agus Haryanto, yang kebetulan beliau juga adalah Ketua Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia. Ya. Sehat Mas Agus? Alhamdulillah sehat Mas. Oke Mas Agus, kita akan berbincang tentang Palestina Mas Agus, ya. Khususnya bagaimana perspektif hubungan internasional ya. Ini Indonesia kan sekarang mungkin sedang jadi perbincangan ya Mas, dimulai dari berapa tokohnya. Kita lihat Bu Retno ini menjadi bintang ya ketika di forum PBB, dan yang menggetarkan beliau melafadzkan bismillah dan kemudian mengecam Israel itu luar biasa ya Mas Agus. Dan kemarin Presiden juga di forum OKI satu suara agar perang ini segera dihentikan, dan terakhir kemarin atau baru saja ya Presiden bertolak ke Amerika, ketemu John Biden dan juga meminta Amerika untuk ikut andil dalam penghentian perang yang mengerikan ya. Ini sudah sebulan lebih ya Mas Sudah Agus, ya 37 hari 37 hari, korban dah lebih dari 11.000. Saya melihat itu visualisasi yang dibuat Al Jazeera ya, tiap detik anak mati, mengerikan ya. Tapi Indonesia punya kan nggak Mas untuk andil dalam penghentian perang ini? Oke, jadi kemarin kan sebenarnya kita ada pertemuan OKI ya, setelah Liga Arab itu tidak berhasil membuat statement ya, kemudian ada OKI, kemudian Indonesia itu masuk di dalamnya. Bahkan Indonesia ditugasi, sekarang ini Indonesia ditugasi untuk ke Amerika Serikat ya, untuk mengusulkan gencatan senjata gitu. Nah memang sebenarnya kalau kita lihat Indonesia Mas, ini sikap Indonesia terhadap Palestina ya, ini bukan hal yang baru sebenarnya gitu. Setidaknya kalau saya lihat misalnya itu ketika peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika itu, ketika Jokowi awal itu 2014 ya, berarti tahun 2015 itu ya, ketika 60 tahun Konferensi Asia Afrika itu Indonesia sudah mengangkat isu Palestina itu sebagai salah satu isu yang diangkat oleh negara-negara Asia Afrika tentang kemerdekaan Palestina. Itu salah satu poin yang diangkat untuk revitalisasi hubungan Asia Afrika gitu. Sejak Soekarno ya Mas? Ya gitu. Pemerintah Indonesia sudah clear sejak Soekarno, karena kita punya hutang sejarah dengan Palestina gitu. Jadi dulu ketika tahun 1945 setelah kita proklamasi kemerdekaan ya, kita masih punya satu ruang persoalan yang yaitu pengakuan gitu. Jadi wilayah punya, pemerintah punya, undang-undang punya, tapi pengakuan kan saat itu kita berebut dengan Belanda, gitu. Dan Palestina itu ya saat itu yang ya, dengan Syekh Amin kalau nggak salah itu, kemudian dia mempengaruhi negara-negara di Timur Tengah untuk memberikan pengakuan kepada Indonesia. Jadi kita punya hutang dan memberikan bantuan finansial juga. Betul, ya. Termasuk mereka hadir di Konferensi Asia Afrika. Nah, di mana kemudian setelah Konferensi Afrika itu banyak negara-negara di Asia Afrika yang kemudian merdeka, tapi Palestina belum. Itu yang jadi catatan, sehingga itu yang jadi dasar kemudian ketika peringatan 60 tahun KAA itu ya, kita memberikan salah satu statementnya adalah mengenai kemerdekaan Palestina itu sebagai salah satu poin untuk mengangkat kembali revitalisasi hubungan di negara-negara Asia Afrika gitu. Jadi ini bukan hal yang baru, tapi menurut saya ini langkah yang sangat maju dalam konteks diplomasi atau politik kebijakan luar negeri Indonesia gitu. Tapi nampak Amerika, Eropa begitu ya, masih bergeming ya untuk diminta ditekan dunia internasional ikut menghentikan ini. Sebetulnya apa sih ini Mas Agus melihat motif Amerika, negara-negara Eropa ini yang mendukung Israel dengan sedemikian banyaknya korban yang jatuh dan tekanan internasional yang luar biasa ya. Mereka belum juga itu meminta Israel menghentikan
Ya sebenarnya di Eropa maupun di Amerika ya itu kan juga tidak 100% misalnya mendukung Israel gitu. Itu kan juga sekarang sedang muncul isu terbelah antara pemerintah, sikap pemerintah dan sikap masyarakat ya. Kita lihat di agresi Israel yang sekarang ke Gaza itu ya. Kita lihat demonstrasi kan luar biasa. Dan terakhir Perancis yang mulai di Inggris. Nah, terus kemudian Perancis justru malah perdana menterinya yang mengeluarkan statement gitu. Nah, ini kita harapkan nanti juga menular ke pemerintah di Eropa maupun Amerika gitu. Apa itu gambaran lobby Israel yang kuat ya, Agus? Bisa jadi kita melihatnya dari sisi lobby Israel gitu, atau kita lihat memang negara-negara tersebut sudah memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Israel gitu. Jadi kita lihat bisa di situ, juga bisa kita lihat mengenai hubungan ekonomi antara negara-negara itu dengan Israel. Itu bisa jadi poinnya di situ, Mas. Tapi yang aneh justru negara-negara Arab ya. Kan kalau kita lihat Gaza ini sebetulnya apa ya, di sekitar Gaza ini kan ada Jordania ya kan. Betul. Ada Mesir ya kan, ada Lebanon begitu kan. Ini negara-negara yang justru tidak nampak proaktif untuk membela Palestina. Ada apa dengan negara-negara Arab ini? Iya, kalau kita lihat yang terjadi kemarin ya dengan pertemuan Oki itu sebenarnya sudah kemajuan daripada sikap yang sebelumnya gitu. Jadi kita lihat kemarin di Oki walaupun ada tercatat setelah poin-poin di sana ya mengenai sikap dari beberapa negara tidak jadi satu gitu, tapi kita lihat memang Iran, kita bayangkan Iran itu terakhir mengunjungi Arab Saudi 2012 mungkin ya. Kemarin datang ke Arab Saudi gitu. Demi apa? Ya demi membicarakan soal Gaza gitu. Nah, kita lihat dari tanda-tanda itu saja itu saya melihatnya sudah lihat dari sisi positif gitu. Walaupun statementnya belum sekeras atau yang diharapkan oleh banyak orang yang kita lihat ya di seperti yang tadi Mas Edsa sampaikan itu gitu. Itu saat kemarin Iran itu kan mengusulkan agar sederhana gitu. Jadi kalau kita tidak membantu Gaza gitu atau Hamas itu atau Palestina, ya paling tidak kita menghentikan agar senjata-senjata itu tidak dikirim. Tapi kan itu tidak jadi kesepakatan semua negara-negara Oki gitu. Nah itu kita bisa lihat sisi kekurangannya, tapi dari sisi positifnya kita lihat memang mereka bisa berkumpul gitu, membicarakan satu hal yaitu tentang Palestina gitu. Mungkin nggak ini jadi momentum ya Arab kembali bersatu? Kan dulu sempat itu ya pasca perang 6 hari itu. Yom Kippur itu. Iya kan mereka sempat punya komitmen ya bahwa persoalan Palestina adalah persoalan negara-negara Arab begitu kan, sampai kemudian dikhianati oleh Mesir di Camp David itu ya. Bisa nggak ini menjadi momentum negara Arab untuk kembali bersatu, bicara dan membela Palestina? Sebelum ke situ sebenarnya kita lihat yang terjadi di Gaza sekarang ini kan seperti wake up call ya gitu, membangunkan kita gitu. Setelah sebelumnya sebenarnya Arab Saudi sedang membicarakan normalisasi hubungan dengan Israel. Nah, selang mungkin berapa minggu setelah itu terjadilah serangan 7 Oktober itu yang juga sama-sama hari Sabtu, 50 tahun dari Yom Kippur itu gitu. Jadi paling tidak Palestina itu mengingatkan dunia Arab bahwa ketika beberapa negara Arab itu sedang berusaha normalisasi hubungan dengan Israel ya, dia itu sebenarnya masih menjadi tanggungan bagi negara-negara Arab itu gitu. Jadi paling enggak itu. Dan sekarang pernyataan-pernyataan yang kita lihat semakin ke sini ya, saya lihat ya memang pernyataan negara Arab itu ya semakin condong ke Palestina gitu. Setelah sebelumnya mendiamkan ya, terus kemudian tidak ada statement sama sekali. Bahkan ada penangkapan terhadap orang yang menggunakan bendera Palestina di Arab Saudi ya gitu dan sebagainya itu. Sebetulnya negara-negara Arab ini hal apa yang paling memberatkan mereka untuk membela atau berani bicara Palestina secara lebih tegas, Mas? Ya mungkin kepentingan negara-negara itu geopolitik ya. Geopolitik mereka berbeda-beda ya gitu. Misalnya Arab Saudi sekarang melihat bagaimana Qatar bisa maju, kemudian dia pengen mereformasi Arab Saudi ya, tidak hanya basis minyak tapi juga misalnya wisata. Nah itu hal seperti itu kan itu perlu mitra ya, dan mungkin Amerika Serikat ada di
belaka dan sebagainya. Saya kira itu suatu yang kompleks. Mitra militer, mitra strategis bagi beberapa negara Arab itu. Mas Agus, ini di kawasan di sekitar Israel, Palestina ini kan banyak pangkalan-pangkalan militer ya. Mungkin nggak sih ini nanti kisruh di Gaza ini ya, konflik penyerangan Israel ke Gaza ini akan memicu keterlibatan negara-negara lain? Sebenarnya secara secara resmi itu kan belum ada. Ya, secara resmi belum ada. Misalnya, tapi gosip-gosip sudah ada. Misalnya gini, pasukan yang perang sekarang di Gaza itu katanya juga sebagian pasukan Amerika Serikat yang di Qatar gitu, ke pangkalan sana dikirim. Terus Amerika yang jelas sudah kirim kapal ke sana. Sudah kirim kapal. Tapi kan mengakui personelnya kan belum. Tapi kan gosip-gosip itu sudah ada. Bahkan kita lihat kemarin ada warga Gaza yang menyampaikan itu yang ada ternyata tentara Amerika karena pakai bendera dan demonstran di Amerika kemarin sempat menghalangi kapal yang akan mengirim persenjataan ke Israel ya. Ke Israel ya, untuk bantu-bantu termasuk di Australia itu dilakukan itu. Jadi sebenarnya keterlibatan langsung secara secara ofisial itu sepertinya belum gitu. Tapi sebenarnya mungkin keterlibatan itu sudah ada gitu, baik itu melalui bantuan persenjataan, bantuan dana dan sebagainya, itu saya kira sudah ada. Nah, yang kita khawatirkan memang ya, kalau kemudian ya itu dimulai dengan negara-negara Arab yang dekat, misalnya Lebanon, itu keterlibatannya semakin dalam, nanti terus menyeret yang lain. Nah, maka itu akan jadi perang di wilayah Timur Tengah yang saya kira akan menjadi lebih kompleks lagi persoalannya gitu. Bisa jadi perang kawasan ya. Ya, bisa jadi perang kawasan. Nanti Iran misalnya. Iran masuk. Korea Utara, kan ada Rusia dan China juga ya. Ya. Di situ ya. Lebih jauh seperti itu. Artinya bukan tidak mungkin ini bisa menjadi atau mengarah ke perang dunia ketiga, Mas Agus. Iya, itu. Analis kemarin seperti misalnya Ukraina juga sama, hampir mirip ya gitu. Kalau Amerika atau NATO itu terlibat untuk membela Ukraine. Gitu. Nanti terus kemudian Rusia mengajak sekutunya, itu kan kita khawatirkan perang ketika, tapi kan tidak terjadi. Nah, sekarang ini gitu kan sudah lebih jauh dari perang Ukraina ini. Lebanon sudah mulai mengirimkan rudal-rudalnya ke Israel gitu. Bahkan Yaman katanya sudah siap itu, walaupun sebenarnya jauh kan, itu 2000 km kalau salah itu. Dan rudalnya nggak nyampe gitu. Jadi ditembak oleh Arab Saudi katanya begitu, gitu. Oke, Mas Agus, kembali ke persoalan peran Indonesia ya. Hal maksimal apa yang mestinya bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menghentikan perang ini? Saya itu menganggap ya, pemerintah Indonesia itu bisa untuk berperan lebih jauh sebagai mediator gitu. Cuma kurangnya kan satu, untuk jadi mediator ya kita harus punya hubungan diplomatik dengan Israel, ya kan? Kita mendamaikan dengan berat sebelah kan tidak akan diterima gitu. Sehingga momentumnya sekarang ya, ketika Indonesia itu dipercaya oleh Oki, ya itu saya kira itu bisa dimaksimalkan oleh Menteri Luar Negeri, oleh Presiden ya, untuk paling tidak ya yang waktu dekat ini menghentikan perang dulu saja gitu. Menghentikan perang, terus kemudian baru membawa baik Israel maupun Palestina itu untuk berunding dengan mediator. Indonesia menggandeng mediator yang lain gitu, misalnya Qatar gitu, untuk kemudian membuat solusi yang permanen gitu. Karena ini kan yang saya khawatirkan nanti tidak ada solusi permanen, ini berhenti, nanti berulang lagi, entah 10 tahun lagi atau mungkin di bawah itu akan berulang lagi gitu. Sampai ada yang bilang ini konflik sampai kiamat katanya. Oke, ke peran maksimal pemerintah Indonesia itu, Mas Agus. Jadi kita ini masih berarti nunggu nih ya, seberapa ini kan udah ngomong ke Biden, tadi saya baca beritanya ya. Biden dengerin nggak nih pemerintah Indonesia kira-kira ini? Ya, menurut saya dia akan melihat itu ya, akan mendengarkan itu ya, karena berkenaan Indonesia apa? Sebagai Muslim terbesar di Muslim dunia? terbesar ya, negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara ya. Terus kemudian kita juga pemimpin di ASEAN ya gitu. Saya kira itu juga akan jadi perhatian gitu kan. Jokowi membuka diskusinya kan dengan Amerika dan Indonesia ini. Tadi saya kesini dingin gitu, dan Biden bilang nanti akan kita selesaikan persoalan itu. Artinya kan memang hubungan Amerika Indonesia selama ini kan agak dingin ya. Semoga nanti dengan
isu ini ya, terus kemudian bisa menghangat untuk bagaimana membuat solusi di Israel dan Palestina gitu. Di PBB juga ini ya, kita nggak terlalu banyak berharap ya, ternyata resolusi Dewan Keamanan ada berapa, 38 atau berapa resolusi nggak pernah bisa menghentikan konflik ini ya, Mas Agus. Saya itu belajar HI mulai tahun 2002 awal kuliah itu, pengen banget itu Israel itu disanksi, tapi disanksi kan ternyata tidak ada dampaknya gitu, dan sampai sekarang masih sama. Situasi menyangsi Israel itu masih sama. Kuncinya di Amerika sebetulnya ya. Kuncinya di Amerika, di 5 negara memegang hak veto itu. Gitu. Saya kira kuncinya di mereka gitu. Setiap ada resolusi untuk Israel selalu diveto oleh Amerika ya. Nah itu posisinya di situ gitu. Itu yang kadang kita frustasi. Bahkan kemarin saya lihat ada status orang teman tuh bilang ya, kita sudah nggak usah ngajarkan lagi hukum internasional lah, nggak ada gunanya gitu. Gak usah ngajarkan lagi tatanan dunia karena nggak ada gunanya, sekarang semuanya menggunakan senjata gitu. Ya, Mas Agus, kita orang awam kan melihat Israel kan negara kecil ya, bahkan keberadaannya di wilayah Palestina atau dulu Syam ya, kita kenal wilayah Syam itu juga belum lama ya kan, merdeka 48 dan itu juga hadiah dari Inggris ya, yang menjadikan mereka ini menjadi proksi, negara proksi ya, kepentingan Amerika di sana. Tapi Israel ini selalu mendapatkan pembelaan ya dari Eropa, dari Amerika. Ini apa sebetulnya kekuatan Israel? Kuncinya di mana? Sulit ya pertanyaan itu, untuk saya juga sulit ya. Tapi kalau kita lihat memang Israel itu kan gerakan mereka kembali ke menjadi sebuah negara di situ. Tapi di samping itu kan sebenarnya ada orang Yahudi yang memang sudah ada di mana-mana gitu. Kalau kita lihat dulu Chelsea katanya punyanya siapa? Roman Abramovich juga katanya Yahudi. Itu mungkin kekuatan uang ya, koneksi mereka gitu. Kita bayangkan yang dari kita suka lihat aja sepak bola itu 10 orang terkait di Amerika orang Yahudi ya. Yahudi ya misalnya gitu. Apakah mereka juga rela ketika misalnya Israel hilang gitu, tidak ada dari bumi Palestina gitu, kembali ke sebelum 1948 gitu, sebelum 1947 gitu misalnya gitu, negaranya Palestina gitu. Ya itu kan faktor-faktor itu saya kira sulit, sehingga kita kalau di HI juga ada belajar mengenai bagaimana lobby Yahudi di Amerika gitu. Dan mungkin lobby Yahudi di tempat lain juga gitu. Nah, secara gambaran besar gitu Mas. Iya. Kadang saya heran gitu ya, lihat di Amerika itu betapa sensitifnya ya. Orang ngomong anti Yahudi atau antisemitisme ya. Kemarin anggota DPR, anggota Kongres yang keturunan Palestina aja dapat teguran ya kan, keras gara-gara dia yang membela Palestina dan ungkapannya itu from mana itu apa istilahnya, from sea to from river to sea, Palestina will be free gitu. Ya itu yang dianggap menakutkan dan itu dianggap antisemitisme ya. Sensitif itu begitu ya. Iya. Hebatnya Yahudi ya. Tapi ini ya, tawaran atau solusi dua negara itu kalau menurut Mas Agus sendiri gimana itu? Ya kemarin kita di asosiasi juga membuat statement itu. Jadi solusinya solusi dua negara gitu. Walaupun itu dikritik juga gitu. Kalau solusi dua negara itu apartheid gitu. Artinya mendukung Yahudi yang selama ini di Israel tidak resmi kemudian didukung gitu. Nah tapi solusi dua negara itu kan kemarin ya saya nggak tahu kalau besok ya ke depan ya, kemarin dan sampai dengan kita lihat sekarang itu seperti solusi yang tidak mungkin gitu. Tetapi ya itu harus tapi yang paling realistis mungkin ya. Iya, kita sekarang lihat itu yang paling realistis gitu. Sekarang orang mulai membicarakan bahwa solusi dua negara itu yang paling realistis gitu. Setelah sebelumnya ya kedua negara ya, kalau pemimpinnya kan pernah menyetujui solusi dua negara itu, Yitzhak Rabin, terus kemudian Yasser Arafat ya, saya itu sudah menyetujui. Ya, yang dulu menolak itu kan kubu
Hamas ya kan? Hamas menolak yang gitu. Terus menolak, kemudian, kan? tapi nggak cuma Hamas, di Israel sendiri Yitzhak Rabin kan terbunuh setelah menyetujui solusi dua negara itu kan dibunuh. Kelompok garis keras kanan ini kan yang menolak ya kan? Iya betul. Yang Yahudi ya pengen itu jadi negara Israel semua, Iya. kubu Arab pengen itu jadi wilayah Arab semua gitu kan? Dan bahkan kalau saya nggak salah ini ya, nggak lupa ya, itu memang itu sudah wilayahnya aja menggunakan wilayah 1967 ya, sebenarnya itu menguntungkan Israel. Iya. Wilayah gitu. Kalau keinginannya Palestina tadinya kan merujuk ke 1948 ketika awal gitu. Nah, kemudian ini sudah 1967, artinya kan sudah wilayah Israel juga sudah luas gitu. Iya, kan ini ya, tinggal menyisakan tepi barat, jalur Gaza. Dan tepi barat ini juga digerogoti terus kan? Nah, justru setelah kita lihat setelah ada statement solusi dua negara itu ya, justru Israel malah terus menambah pemukiman. Nah, itu yang membuat orang Palestina tidak bisa menerima gitu. Dan mereka sudah memindahkan ibu kotanya ke Yerusalem. Gitu. Ya itu. Yang itu mestinya dulu dalam perjanjian sebelumnya itu masuk wilayah PBB ya. Gitu. Iya kan, wilayah bersama kan. Itu dibicarakan atau demilitarized zone atau ibu kota bersama. Nah, itu mereka bicarakan di situ. Skema-skema itu sudah ditawarkan, tapi semakin kesini kan semakin menurun isu solusi dua negara itu. Sedangkan kemudian kita hubungan internasional antar negara berkembang sampai kemudian ya tadi kita lupa bahwa masih ada masalah yaitu di Palestina yang PBB menyebut itu seperti penjara di dunia. Itu. Open air jail. Iya kan? Penjara terbesar di dunia, 2,2 juta penduduk. Ya bahkan tokoh Yahudi sendiri yang ngomong itu, Noam Chomsky ya, ahli linguistik Yahudi itu. Ketika berkunjung ke sana, gila ini penjara terbesar ya. Karena orang ada di wilayah 2 juta lebih ya. 2,2 juta itu. 2,2 juta dan mereka tidak bisa apa-apa, ya kan, semua dalam kendali Israel. Betul, listrik, laut, udara, air, itu semua di kendali Israel gitu. Sehingga ya kita bukan maklumi ya, tapi apa pilihan bagi pemuda-pemuda di sana ketika Israel itu angka penganggurannya misalnya 4%, ya, sekitar 4%, di Gaza 45%, kan sangat tinggi. Mau menggerakkan ekonomi nggak bisa gitu. Mereka apa-apa diatur oleh Israel gitu. Nah, sehingga ya itu yang terjadi yang kita lihat kemarin 7 Oktober sampai dengan hari ini gitu. Sehingga kalau ini nanti gencatan senjata kembali lagi seperti sebelum-sebelumnya, saya kira nanti akan ada yang lebih besar lagi. Dan saya lihat Hamas itu kan semakin kesini ya, itu kan teknologinya makin canggih. Dulu kita mungkin 2002 saya kalau baca majalah itu lihatnya itu anak kecil pegang batu ya. Atau pegang ketapel. Sekarang kan mereka sudah bisa menghancurkan. Sekarang mereka yang kendali itu anak-anak yang dulu lahir di awal-awal Intifadah ya. Nah itu Ariel Sharon dulu ya bilang mau menghentikan Intifadah, kan nggak bisa. Bahkan kemarin saya lihat itu beberapa tokoh menyebut Hamas itu bukan gerakan, nggak akan mati karena itu ide. Apa yang dipilih oleh orang-orang muda gitu. Kita lihat foto-foto itu misalnya seorang laki bisa mengangkat 2 anaknya yang sudah meninggal gitu dengan tabahnya gitu yang sudah mati gitu. Nah, orang-orang seperti itu nanti akan jadi apa? Kira-kira kalau perang ini berakhir gitu. Mereka yang mungkin berani untuk mengorbankan nyawa mereka juga gitu. Dan itu yang akan terus berulang sehingga ya kalau Indonesia nanti bisa membawa untuk penghentian gencatan senjata gitu. Gencatan senjata dulu, kemudian memang harus ada solusi politik. Itu jadi PR bagi dunia ya untuk segera punya solusi politik. Yang mendesak ini harus dihentikan ya. Betul. Yang pertama hentikan dulu gitu. Udah semakin nggak sanggup kita melihat ini seperti pembantaian, genosida yang kita saksikan bersama. Mengerikan itu, lihat anak-anak yang terus mati. Tenaga medis yang mati begitu ya. Rumah sakit kolaps semua. Ini mengerikan begitu. Ini harus dihentikan dan pemerintah Indonesia mestinya bisa berbuat lebih maksimal, lebih keras lagi gitu ya Mas Agus. Iya, saya berharap pemerintah Indonesia itu bisa mendorong untuk
ke situ dengan melalui diplomasi yang kita lakukan sekarang ke Amerika ini gitu. Di Amerika dan beberapa negara kunci. Nanti Indonesia mendorong untuk menghentikan perang ini dulu gitu, karena kita nggak bisa lihat korban yang semakin banyak 11.000 ya, dan harian itu 1.000 itu saya kira mengerikan. Oke, Mas Agus, jadi ini suara kita semua ya, masyarakat Indonesia berharap banyak pada para pemimpin, dan untuk pemimpin kita Pak Presiden semoga terus konsisten untuk membela kemanusiaan ya, membela Palestina yang hari-hari ini kita lihat bagaimana tragedi kemanusiaan terus diinjak-injak di sana. Ada jalur-jalur diplomasi yang masih membuka kemungkinan untuk dilakukan. Meskipun kita juga masih melihat ini gelap ya, Mas Agus, untuk sampai pada solusi yang permanen, tapi minimal perang ini harus dihentikan. Sambil kita lihat dinamika, mudah-mudahan ya nggak jadi perang kawasan. Ngeri juga ya Mas Agus ya. Ya, itu nanti sampai ke kita juga ya. Ya, betul. Perang selalu akan merugikan banyak pihak, bahkan termasuk kita di Indonesia yang jauh dari wilayah itu. Tentu kita berdoa mudah-mudahan konflik ini segera selesai, sembari berharap para pemimpin kita terus berupaya maksimal menyelesaikan masalah ini melalui jalur-jalur diplomasi. Mas Agus, terima kasih sudah menemani kami berbincang singkat, tapi insya Allah ini bermakna ya, untuk setidaknya menyadarkan kita ada persoalan dunia dan kita tetap harus terus bersuara. Terima kasih Sobat Visip, sampai ketemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.